Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Krisna Medawati. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas F dengan NPM 1921020403. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang berjudul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Herpini Yoki Pradita, MHI. Baik, langsung saja. Yang pertama, Maqasid Al-Syariah. Secara bahasa, Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air. Nah, ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama, agama; yang kedua, jiwa; yang ketiga, keturunan; yang keempat, akhlak; dan yang kelima, harta. Nah, tujuan syar'i dalam masyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwasanya kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-hambanya. Nah, kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yakni ada 4 syarat. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan pendidikan yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Yang keempat atau yang terakhir, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Nah, adapun manfaat mempelajari maqasid syariah ialah sebagai berikut, ada 4. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dan bingkai tujuan syariat Islam. Yang terakhir atau yang keempat, mempersempit perselisihan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Nah, yang pertama itu pelengkap maqsid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, Syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Nah, yang kedua, kelengkapan maqasid hajiyat. Tak kala syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqosar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Nah, yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan baik dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Nah, pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum mushafnya. Nah, artinya jika status hukum mushafnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum
yang diperantarai, yakni terlarang juga. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting. Yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.